Jadi ada pertanyaan yang cukup menarik dan ini ditulis di kolom komentar. Karena jawabannya lumayan menarik dan menurut gue cukup kompleks, jadi perkenankan saya untuk coba jawab lewat video. Jadi pertanyaannya adalah, Mbak, ini terkait dengan KPR rumah ya. Mbak, saya kan udah nabung lama, bertahun-tahun. Mau beli rumah, nggak pakai KPR. Alasannya seperti Mbak bilang itu, yang udah gue bilang di video gue sebelumnya tentang KPR. Tapi setelah terkumpul uangnya, jadi sayang tabungannya kalau dibeliin rumah. Takut kalau kena PHK. Menurut Mbak, dibelikan saja apa nggak usah aja ya Mbak? Oke, pertama-tama ini mungkin jawabannya akan sangat general ya, karena saya nggak tahu apakah kakak yang ngirim pertanyaan ini tuh tinggal di Jabodetabek, atau mungkin tinggal di luar Jawa, atau di daerah timur. Saya nggak tahu, cuma saya coba jawab secara umum aja. Jadi ini ada ketakutan kalau misalkan kena PHK. Menurut saya kalau misalkan ada ketakutan tersebut, itu menandakan kalau kakak yang ngirim ini tuh punya kesadaran finansial yang sudah cukup lumayan. Karena nggak sedikit loh orang yang bela-belain beli rumah, punya KPR, tanpa mempersiapkan risiko-risiko yang kemungkinan bisa muncul. Seperti misalkan adanya PHK ini kalau misalkan bekerja di suatu perusahaan. Karena PHK atau layoff atau istilah apapun itu, penghentian atau pengakhiran kontrak kerja, itu bisa terjadi kapan saja sayangnya. Dan di sebuah ketidakpastian atau amit-amit berita buruk seperti itu, emang selalu lebih bijak kalau misalkan kita selalu siap juga dengan dana darurat kita. Jadi makanya pertama-tama selamat, mungkin bukan selamat ya. Pertama-tama saya ucapkan udah mantap, udah punya pemikiran seperti itu. Terus kalau menurut saya, kalau misalkan ada keraguan seperti ini, berarti mungkin belum 100% ya ingin punya rumahnya ya. Karena kalau misalkan udah pasti ingin punya rumah, pasti tidak akan ada muncul pertanyaan seperti ini. Jadi menurut saya ya, kalau misalkan emang takut PHK, nggak ada salahnya kok untuk mencoba sewa terlebih dahulu. Atau kalau misalkan ada rumah keluarga, misalkan masih tinggal bareng orang tua, ini saya nggak tahu konteksnya apakah menikah atau single, lajang. Kalau misalkan masih bisa dan mau, nggak ada salahnya loh tinggal di rumah orang tua dulu, apalagi kalau misalkan kakak yang ngirim ini masih lajang. Nggak ada salahnya. Jadi mungkin karena udah tinggal di rumah orang tua kan, dan orang tua mungkin udah pensiun atau tidak ada kemampuan atau tidak ingin bekerja lagi, kakak bisa menyalurkan uangnya untuk misalkan bantu bayar listrik, bantu bayar air, bantu beli makan, jadi tetap berkontribusi. Jadi nggak cuma-cuma juga untuk tinggal di situ. Dan biasanya tapi kalau misalkan bayar listrik, bayar air dan sebagainya macamnya, biasanya biayanya tidak akan sebesar KPR. Jadi tidak akan membebani kakaknya ini. Itu mungkin bisa dicoba ya Kak, pertama, atau ya kedua ya sewa tadi. Coba cari sewa yang harganya cocok dengan pengeluaran bulanan kakak yang mengirimkan ini. Atau kakak A mungkin ya. Saya nggak tahu namanya siapa, cuma saya sebut kakak A aja deh buat pengirim. Jadi kalau misalkan langsung beli itu akan sangat riskan ya Kak, kalau misalkan ada kekhawatiran seperti ini. Kecuali misalkan kakak A ini udah menyiapkan tabungan yang sekiranya bisa mengcover pengeluaran rumah per bulan, tapi di sisi satu udah punya tabungan dana darurat senilai 6 bulan kalau bisa, 6 bulan sampai lebih bagus lagi sampai 12 bulan. Tentu untuk mencapai 6 bulan sampai 12 bulan itu tidak semudah berkata-kata seperti ini. Saya pun merasa itu cukup sulit, apalagi kalau pengeluarannya masih sangat banyak. Tapi kalau emang ternyata kepengen banget
beli rumahnya secara nggak KPR ya mau nggak mau harus mempersiapkan tabungan dana darurat juga, Kak. Jadi ketika udah beli rumah, duitnya tuh masih ada untuk hidup. Jadi amit-amitnya kalau misalkan tiba-tiba kena PHK, udah bisa aman lah untuk hidup dulu. Nggak usah yang foya-foya karena kan statusnya udah lagi bertahan. Jadi sementara untuk cari kerjaan baru atau mungkin coba bikin usaha, kakak masih bisa tetap hidup dengan tabungan dana daruratnya. Itu sih kak, jadi intinya tadi satu, kalau misalkan emang takut, coba aja tinggal dulu di rumah orang tua dengan pengeluaran yang tentu tidak sebanyak misalkan beli rumah. Tapi tetap ya sambil coba nabung dana darurat. Dua, sewa. Sewa coba cari tempat yang sesuai dengan pengeluaran bulanan. Tidak usah terlalu besar, tidak usah terlalu mewah. Kalau misalkan dirasa cukup. Dan mencoba untuk tidak proporsinya tidak melebihi pengeluaran bulanan. Mungkin saya bisa bilang untuk kos-kosan ya, kalau bisa mungkin di bawah 30% dari pengeluaran bulanan. Mungkin kalau di Jakarta ya, misalkan 20% dari 6 juta. Berarti sekitar 1,8 ya, coba misalkan di bawah 1,8. Mungkin akan nggak persis kalau kantornya di Sudirman enggak karena Sudirman mahal banget. Cuma mungkin coba di Kebon Kacang. Meskipun ya nanti kamar mandinya berbagi gitu kan. Ya adalah resiko-resiko untuk mendapatkan harga kamar murah, cuma harus ditelen ya. Jadi harus disesuaikan di kemampuan keuangan juga. Dan tadi yang ketiga untuk menyimpulkan, gak apa-apa beli aja rumahnya, tapi udah harus siap dengan biaya tambahan. Jadi ketika beli rumah duitnya nggak langsung benar-benar habis, karena nggak sedikit juga saya dengar habis beli rumah ya udah duitnya udah bye, nggak ada dana darurat, terus dana untuk bisa hidup per bulan jadi mepet banget karena lupa misalkan mikirin beli mesin cuci, beli AC, terus beli meja. Jadi benar-benar harus dipikirkan matang. Jadi sesimpelnya kalau emang mau beli KPR tanpa tabungan, salah. Kalau apa sih gue ngomongnya? Kalau misalkan mau beli rumah nggak pakai KPR harus selalu menyiapkan dana darurat. Oke? Kalau bisa 6 bulan. Kalau lebih jagoan lagi 6 bulan, 12 bulan dari pengeluaran per bulan. Misalkan pengeluaran per bulannya contoh 3 juta, 3 juta dikali 6, 18 juta. Atau kalau misalkan 12 bulan, 12 kali 3, 36 juta. Itu contoh aja. Bisa disesuaikan ya dengan angka masing-masing. Terus kalau misalkan udah tuh dana darurat, akan lebih bijak lagi kalau misalkan ya selain beli rumah, mempersiapkan juga untuk beli biaya perabot, terus biaya per bulan, mungkin di tempat tinggalnya ada biaya sampah mungkin kan nggak tahu ya. Jadi harus selalu siap duit lebih. Nggak bisa ngepas, apalagi kalau misalkan mau punya rumah, karena punya rumah itu risikonya meskipun menyenangkan ya, punya atap gitu untuk melindungi kita dari hujan, badai, bisa tidur dengan tenang. Tapi tentu there is no free lunch in this world. Gak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Jadi untuk meraih kenyamanan tersebut harus berani juga untuk keluar duit. Entah duit misalkan amit-amit ternyata bocor, ya harus siap buat renov. Jadi itu sih Kak. Tapi kalau misalkan kalau saya lihat dari tulisannya nggak usah terburu-buru ya untuk beli rumah, santai aja Kak, karena harga properti meskipun naik tapi dengan kondisi pasar yang stagnan tuh nggak sedikit juga kok yang harganya tetap sama kayak 5 tahun lalu. Jadi dipikirkan matang-matang, nabung yang kenceng Kak. Kalau emang bisa coba cari penghasilan tambahan dengan apapun, entah mungkin jualan barang ya kan, terus jualan jasa dengan kemampuan kakak apapun yang bisa dijual, mungkin bisa menerjemahkan, mungkin bisa menjadi admin, apapun itu.
coba diperjuangkan. Meskipun tentu tidak akan mudah ya Kak, tapi namanya hidup tidak mudah ya, jadi good luck, semoga beruntung. Itu aja jawaban dari saya, semoga bermanfaat, semoga membantu, maaf kalau misalkan agak panjang. Tapi ya sekali lagi nih jawabannya tidak bisa sederhana ya, karena pertanyaannya juga cukup, meskipun terlihat simpel tapi sebenarnya tidak sesimpel itu loh. Ini sangat dalam. Jadi jawabannya juga harus mencoba untuk bisa agak dalam. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!